Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Khairul Adi Nur Alfisyahri dengan nomor induk mahasiswa 20026111002. Kali ini mohon izin menjelaskan mengenai Critical Care Management sebagai tugas koas anestesi minggu pertama minggu kedua Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Sanglah. Baik, pertama apa itu Critical Care Medicine? Critical Care Medicine adalah suatu bidang multidisiplin dan interprofesi khusus dengan tujuan utama tata laksana komprehensif untuk pasien dengan atau beresiko mengalami suatu disfungsi organ akut yang mengancam nyawa. Bertujuan utama mencegah deteriorasi sistem organ yang lebih lanjut sambil menata laksana penyakit dasar. Mencakup penggunaan teknologi yang bervariasi untuk menyediakan bantuan pada sistem organ yang kritis, terutama pada pernafasan, kardiovaskular, dan ginjal. Critical Care Medicine terdiri dari dua unit, yaitu yang pertama High Care Unit dan Intensive Unit atau ICU. Yang pertama menjelaskan tentang High Care Unit, yaitu HCU. HCU adalah unit pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi stabil namun masih memerlukan pengobatan, perawatan, dan pemantauan secara ketat. Yang kedua, diberikan pada pasien dengan kondisi kritis stabil yang membutuhkan pelayanan pengobatan dan pemantauan secara ketat tanpa menggunakan alat bantu misalnya ventilator dan terapi titrasi berdasarkan pedoman Kemenkes 2011. Yang ketiga, bertujuan agar bisa mengetahui perubahan-perubahan yang membahayakan sehingga bisa dengan segera dipindahkan ke ICU untuk dikelola lebih baik lagi. Jadi, High Care Unit atau HCU ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah separated atau konvensional atau freestanding HCU, yaitu adalah High Care Unit yang berdiri sendiri atau independen dan terpisah dari ICU. Yang kedua adalah integrated HCU, yaitu HCU yang menjadi satu dengan ICU. Lalu yang terakhir adalah paralel HCU, yaitu High Care Unit yang letaknya berdekatan atau bersebelahan dengan ICU. Nah, pada HCU ini, tenaga yang terlibat adalah dokter spesialis terlatih mengenai dasar ICU sebagai koordinator dengan anggota yakni dokter spesialis atau dokter terlatih Basic dan Advanced Life Support atau BLS dan ALS. Serta perawat yang telah mengikuti pelatihan BLS dan dapat melakukan pemantauan menggunakan peralatan monitor yang tersedia pada HCU secara baik. Selanjutnya, mengenai pelayanan HCU itu sendiri, meliputi tindakan medis yang dipimpin oleh dokter spesialis yang telah melakukan pelatihan dasar ICU berupa pemantauan pasien secara ketat, menganalisis hasil pemantauan, dan melakukan tindakan medis dan asuhan keperawatan yang diperlukan. Lingkup pemantauannya adalah yang pertama tingkat kesadaran, fungsi pernafasan, dan sirkulasi, lalu oksigenasi, serta keseimbangan cairan. Selanjutnya, lingkup tindakan medik dan askap, yaitu BLS-ALS, terapi oksigen dengan berbagai alat pengalir oksigen, penggunaan obat-obat untuk stabilisasi atau maintenance pasien, nutrisi enteral atau parenteral campuran, fisioterapi, serta evaluasi seluruh tindakan dan pengobatan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya menjelaskan mengenai kriteria peralatan-peralatan apa yang hendaknya ada di ICU. Ini ditinjau dari peraturan Kemenkes tahun 2011 mengenai ketentuan HCU dan ICU. Jadi yang pertama alatnya adalah bedside monitor. Bedside monitor ini yang mampu memonitor tekanan darah non-invasif secara berkala, lalu laju nadi, lalu EKG dan oksimetri. Jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah bed yang tersedia pada HCU. Yang kedua adalah DVIP 1 minimal per ruangan. Lalu set troli emergency, termasuk alat dan obat pembebas jalan nafas minimal 1. Lalu yang keempat adalah alat penghisap lendir, suction pump sentral ataupun manual. Jumlahnya sesuai jumlah bed yang tersedia. Lalu CVC atau alat akses pembuluh darah harus tersedia. Pompa infus atau siring pump harus tersedia. Lalu yang ketujuh adalah transportasi pasien seperti dengan monitor dan brankar. Yang kedelapan adalah sumber oksigen sentral atau tabung. Selanjutnya menjelaskan mengenai indikasi HCU. Terdapat yang pertama adalah indikasi masuk. Yang pertama adalah pasien gagal organ yang berpotensi mempunyai resiko tinggi untuk terjadi komplikasi dan tidak memerlukan monitor atau alat bantu yang invasif. Yang kedua adalah pasien yang memerlukan perawatan dan pengawasan perioperatif.
Lalu, indikasi keluar dari HCU adalah yang pertama, pasien yang tidak lagi membutuhkan pemantauan yang ketat, atau pasien yang cenderung memburuk dan atau memerlukan pemantauan dan alat bantu invasif sehingga perlu dipindahkan ke ICU. Selanjutnya adalah yang tidak perlu masuk HCU adalah pasien dengan fase terminal suatu penyakit, misalnya stadium akhir kanker. Selanjutnya adalah yang tidak perlu masuk ICU adalah pasien atau keluarga yang menolak untuk dirawat di HCU atas dasar informed consent. Yang kedua, menjelaskan unit kedua dari Critical Care Management, yaitu Intensive Care Unit atau sering disebut ICU. ICU sendiri definisinya adalah merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf dan perlengkapan khusus bertujuan untuk observasi, perawatan, dan terapi pada pasien yang menderita penyakit akut, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia yang diharapkan masih reversible. Selanjutnya membicarakan mengenai pelayanan ICU berlandaskan etika kedokteran, yaitu saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, tidak merugikan pasien, dan berorientasi untuk dapat secara optimal memperbaiki kondisi kesehatan pasien, dan mempertimbangkan autonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Lalu pasien yang layak dirawat di ICU adalah pertama, pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim intensive care, atau pasien yang memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga dapat dilakukan pengawasan yang secara konstan, terus-menerus, dan metode terapi filtrasi. Selanjutnya, pasien sakit kritis yang memerlukan pemantauan kontinu dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah timbulnya dekompensasi fisiologis. Selanjutnya, dasar pengelolaan pasien di ICU dengan pendekatan multidisiplin dan interprofesi dengan tim intensive care minimal terdiri dari 1. Intensivis atau dokter spesialis anestesiologi atau dokter spesialis yang berkompeten dalam ilmu kedokteran intensive care sesuai dengan level ICU. Yang kedua, perawat intensive care. Yang ketiga, dokter ahli mikrobiologi klinik. Yang keempat adalah ahli farmasi klinik. Yang kelima adalah dietitian atau ahli nutrisi klinik. Yang keenam adalah fisioterapis. Yang ketujuh, tenaga lain sesuai klasifikasi pelayanan ICU. Selanjutnya adalah klasifikasi pelayanan ICU. Dibagi menjadi 3 berdasarkan kemampuan pelayanannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Ketiganya harus dapat melakukan resusitasi jantung, juga pengelolaan jalan nafas termasuk intubasi trakeal dan ventilasi mekanik. Juga harus ketiganya dapat melakukan terapi oksigen dan pemasangan kateter vena sentral. Pada primer harus bisa melakukan pemantauan EKG, puls oximetri, dan tekanan darah non-invasif, begitu juga pada sekunder. Pada kemampuan pelayanan yang tersier ICU harus dapat melakukan juga pemantauan EKG, puls oximetris, dan tekanan darah non-invasif dan invasif, Swan Ganz, dan ICP, serta echo monitor. Nah, selanjutnya ketiganya harus dapat melakukan terapi secara titrasi dan pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Selanjutnya, ketiganya harus dapat melakukan pemeriksaan lab khusus dengan cepat dan menyeluruh. Juga pada primer harus dapat mengevaluasi fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat. Untuk yang sekunder, memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi gawat. Lalu pada tersier juga memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat. Pada kemampuan pelayanan primer yang nomor 10, kemampuan melakukan fisioterapi dada harus dapat dilakukan di setiap kemampuan pelayanan dari ICU-nya. Lalu yang lebih dari sekunder adalah dapat melakukan prosedur isolasi, begitu juga pada tersier, dan pada selanjutnya adalah kemampuan hemodialisis intermittent dan kontinu hanya dapat pada kemampuan pelayanan ICU yang sekunder dan tersier. Selanjutnya, membicarakan mengenai kriteria masuk ICU, dibedakan menjadi prioritas, ada prioritas 1, 2, dan 3. Golongan pasien prioritas 1 yaitu pasien sakit kritis tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan titrasi seperti dukungan ventilasi, alat penunjang sistem organ lain, infus obat vasoaktif atau inotropik, obat-obat antiaritmia, serta pengobatan lain secara kontinu dan tertitrasi. Contoh pada pasien pasca bedah kardiotorasik,
sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa, dan elektrolit yang mengancam nyawa, atau dengan derajat hipoksemia tertentu. Golongan pasien prioritas 2, yaitu pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih sebab sangat beresiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera, misalnya pada pemantauan intensif pulmonari arterial kateter. Contoh pada pasien yang menderita penyakit dasar jantung, paru, atau ginjal akut dan berat, atau pasien yang telah mengalami pembedahan. Selanjutnya adalah golongan pasien prioritas 3, yaitu pada pasien yang sangat kritis, yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya akibat penyakit dasar tertentu atau penyakit akutnya, secara sendiri atau kombinasi, di mana kemungkinan sembuh atau manfaat terapi di ICU sangat kecil, sehingga penata laksanaan pasien ini hanya untuk mengatasi kegawatan akutnya saja. Contoh, pada pasien dengan keganasan metastasis disertai penyulit infeksi perikardial tamponade, sumbatan jalan nafas, atau pasien dengan penyakit jantung, penyakit paru terminal, atau dengan komplikasi penyakit akut berat. Nah, dan perlu ditekankan pada golongan pasien prioritas ini, jika masuk dalam prioritas 1 harus lebih diprioritaskan daripada prioritas 2, dan juga prioritas 2 harus lebih diprioritaskan daripada prioritas 3. Nah, membicarakan mengenai prioritas tadi dalam keadaan terbatas seperti yang sudah saya katakan, pasien dengan prioritas 1 lebih didahulukan dibanding golongan prioritas 3. Lalu pengecualian dapat terjadi atas persetujuan kepala ICU dengan catatan bahwa pasien digolongkan demikian sewaktu-waktu bisa dikeluarkan dari ICU agar fasilitas dapat digunakan untuk pasien golongan prioritas. Yaitu pasien yang memenuhi kriteria masuk tapi menolak terapi tunjangan hidup agresif dan hanya demi perawatan yang aman saja atau untuk meningkatkan kemungkinan survivalnya, atau pasien yang dalam keadaan vegetatif permanen, atau pasien yang telah dipastikan mengalami mati batang otak, namun hanya untuk kepentingan donor organ, maka pasien dapat dirawat di ICU untuk mendukung fungsi organ sebelum dilakukan pengambilan organ untuk didonasikan. Selanjutnya mengenai kriteria keluar ICU, yaitu ada 3. Yang pertama, penyakit atau keadaan pasien telah membaik dan cukup stabil sehingga tidak memerlukan terapi atau monitoring intensif yang lebih lanjut, atau secara perkiraan dan perhitungan terapi atau pemantauan intensif tidak bermanfaat atau tidak memberikan hasil yang berarti bagi pasien, apalagi pada waktu itu pasien tidak menggunakan alat bantu mekanis khusus seperti ventilator mekanik. Contoh pada pasien penyakit stadium akhir dan acute respiratory distress syndrome. Juga pada pasien end of life care, pada pasien yang sudah berada pada fase terminal kehidupannya dikeluarkan dari ICU, justru diberikan ruangan khusus yang berbeda, bukan di ICU. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salahnya. Selamat malam.